Dalam bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Nama aja udah beda. Allah Allah sumpah serapah. Bapa dengan Allah beda. Itu maksudku. Allah Bapa artinya sumpah serapah Bapak. Allah Bapa tidak ada karena Allah bukan Bapak siapa-siapa. Jangankan. Tunjukkan di mana Allah sumpah serapah. Di mana buktinya? Oke, ya, mantap. Ini Saya cuma memastikan karena memang saya memang sebelumnya kan di Muslim dan saya sudah ke Kristen itu kurang lebih sudah mau 6 tahun. Makanya saya sempat kayak macam Naruto. Dia kan bisa belah-belah dia itu. Tetap menjadi satu juga tuh. Ini dia nih. Tuhan kamu Naruto. Enggak, analoginya Bang Yan. Framing mendustai kami semua, aku tunjukkan kau semua dalam surah An-Najm ayat keempat. Nia in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika berkata, baik itu adalah lafaz Al-Quran, baik itu adalah lafaz hadis, itu semua adalah wahyu Allah, pemberitahuan dari Allah. Dan ini membantah tuduhanmu bahwa Nabiku lebih tahu. Nah sekarang ku tanya sama kau, ini yang paling nggak bisa ku terima pakai otak akal logikaku ini nih. Ini yang nggak bisa aku terima. Kalau nabiku pun tidak tahu, wajar. Dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan Allahku tidak tahu. Ya, karena tidak ada tertulis di Al-Quran nama Hawa, Tuhanku tidak tahu. Berarti kalau tidak tertulis Tuhan kau pernah cebok, berarti Tuhan kau nggak pernah cebok. Itulah logikanya. Blunder kalian kalau pakai logika seperti ini di hadapanku. Nih, kau tengok ini ya. Nih, ini baru masalah. Ini bahas. Ini akan jadi bahan diskusi kita. Kau bilang Tuhanku nggak tahu. Diskusi itu pertama pakai data. Ya, nah. Tuhan kau ada 3 tuh, ya. Kau tengok Matius pasal 24 nomor 36. Ini baru masalah. Ini masalah besar ini. Ya. Tentang Allahku tidak tahu, kau tuduh, sudah kupatahkan tuduhanmu. Karena Allah sudah katakan, apa yang disampaikan nabiku itu wahyu, informasi dari langit. Sekarang kau tengok Tuhan kau. Kau tengok Tuhan kau ini. Nah, ini diskusi itu kayak gini. Nah, ini baru masalah nih. Tuhan kau ada 3 pribadi katanya. Dan mereka adalah Tuhan yang maha mengetahui 3-tiganya. Betul nggak itu? Aku bantah kau penipuan kalian. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa. Ini baru nih. Tuhan kau yang anak nggak tahu hari kiamat. Kalau bapaknya tahu. Berarti ada Tuhan yang tahu, ada Tuhan yang tidak mau tahu. Tuhan kau kan ada 2 tuh. 3 malah Tuhan kau. Nggak tahu aku Roh Kudus tahu atau enggak. Ini baru masalah ini. Kenapa Tuhan kau yang anak nggak tahu, Tuhan kau yang bapak tahu? Katanya segala kuasa telah diberikan oleh Bapak. Tapi ternyata ada yang nggak dia ketahui. Ini baru nggak masuk akal. Tapi kalau Allah kau bilang tidak tahu hanya karena tidak tertulis, itu logika cetek, logical fallacy. Sejak kapan parameter pengetahuan Allah itu harus menuliskan apa yang ingin kalian tahu semua? Kalau aku tanya nanti Bapak Paulus kau tahu, aku bilang aja nanti Yesus nggak tahu Bapak Paulus siapa. Boleh nggak kayak gitu diskusi? Nggak boleh. Jadi Tuhan kau yang kau tuduh Tuhan kami nggak tahu, sementara secara eksplisit tertulis Tuhan kau yang bersih anak nggak tahu hari kiamat. Bahkan Tuhan kau banyak bertanya yang Bapak itu. Ya, ketika Adam sedang habis makan, siapa yang telah memberikan kepadamu Adam? Benar-benar nggak tahu dia, padahal dia Tuhan loh. Apa nggak punya CCTV dia? Mending Bunda Ike tuh tahu dia kalau di kafe itu aku ke kafe atau enggak, karena dia tahu ada CCTV di handphonenya. Bunda Ike kan tengoknya, ini Ripa hari ini udah makan. Ini Ripa, chat aku, Ripa belum makan. Dari mana Bunda tahu? Bunda ada di gedung Bunda yang di sana. Ternyata dia punya CCTV. Tuhan kau satu tempat, satu kompleks sama Adam. Ditanya lagi siapa yang memberikan kepadamu itu Hawa? Adam. Pada satu kompleks sama Adam. Nanya pula lagi nggak ada CCTV Tuhanmu. Itulah. Mode les nih. Siapa yang memberikan itu Adam? Kata Adam. Ya. Siapa yang memberikan kepadamu Adam? Nggak tahu dia. Nggak ada mata-matanya. Nggak ada orang suruhannya bisa ngasih tahu ke dia gitu. Istriku katanya gitu kan. Iya, di mana kau Adam? Di manakah engkau Adam katanya? Nggak tahu dia. Makanya besok-besok Tuhan kau tuh suruh datang di abad sekarang udah ada CCTV. Biar balik dia ke sana biar bawa CCTV dia. Dia datang di abad ke-1. Mantap Rifa. Bertanya kayak anak TK. Kalau cuma begitu tadi Pak gitu doang. Kata kayak anak TK. Iya gitu doang nggak ngerti. Iya ngeles ya Pak ya, betul ya Pak Jos? Tahu nggak? Gitu Anak gua udah tahu dia ngumpet di balik kursi gua gini. Di mana kamu ya? Bukan, hanya di mana kamu berarti ya? Tuhan kau tuh lagi main petak umpet sama Adam. Bukan itu. Tahu aku. Enggak, tapi menguji. Jadi kau sama iya. Di situ, berarti bapak kan datang bunyi kakian gedebak. Adam mana sembunyi. Adam? Tuhan tahu. Sembunyi ya kan? Tuhan tahu. Tuhan gitu. tahu. Mana Tuhan Adam? tahu. Mana Adam? Dia ada di mana? Gitu. Tapi Tuhan menguji lagi. Dia udah berdosa, Tuhan menguji lagi kejujurannya dia.
Ya, terus Tuhan kau yang anak ini nggak tahu kayak mana ini? Ya, Ya, Tuhan yang ini mana? kita bahas nih pengetahuan Tuhannya umat Kristen benar-benar kita uji nih ya. Nah, sekarang gini kita bahas. Tuhan kau itu tahu nggak kalau Adam itu bakalan berdosa? Hah? Tahu nggak Tuhan kau kalau Adam bakalan berdosa? Gini ya. Ah, Tuhan begini tahu. kawan-kawan. Ya gini. Nanya jawab dulu, tahu atau enggak tahu, baru Ya ini tahu lah. gitu. Tahu lah, dia kan mau tahu. Oh tahu ya. Ah, tahu ya. Jelasan Nah, gitu oke, loh. mantap. Udah itu aja Tapi selesai. ada free will, you know, free will. Iya, aku tahu lah. Makanya, Tahu diri- ayo Aduh. silakan. Silakan terima, Sekarang silakan. ini Silakan, kajian Bu. teman-teman. Perhatikan Ya, kajian silakan. favorit. Ya diam Silakan, silakan, Bu. silakan. Iya diam. Teman-teman perhatikan. Kita kasih timer untuk kali ini ya. Kita kasih dia 3 menit, saya 3 menit untuk bicara supaya kita teratur diskusinya karena ini kajian favorit saya sejak zaman purba. Saya suka mengkaji ini ya, pengetahuan Tuhannya Oten. Kita lihat teman-teman dalam kitab Kejadian. Perhatikan ya, saya buka dari kitab Kejadian. Mari kita lihat. Ini aku suka nih. Kita kajian. Kita ilmu pengetahuan. Dalam kitab Kejadian pasal pertama, teman-teman, background kita ini ya. Nanti kita bandingkan dengan Al-Quran nanti. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Dengar ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan. Nah, nanti kita bahas ini. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung, maka Allah menjadikannya itu sungguh sama amat baik. Baca di Kejadian 1 nomor 31. Endingnya itu ya. Satu perikop saya bacakan lo ya. Ending standing point saya. Perhatikan ya, azas konstruksi kita bangun cara berpikir kita adalah pengetahuan Tuhan kita uji di sini. Dalam kitab Kejadian, ini saya catat. Ini materi. Number 31. Tuhannya Oten berfirman, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Pertanyaannya, konfirmasi dulu. Nanti kau habis itu ke saya. Adam termasuk baik tidak? Ciptaan baik nggak? Termasuk Baik. nggak? Baik. Oke, berarti Adam termasuk ciptaan baik. Pertanyaanku tadi, tahu nggak Tuhan kau kalau Adam ini akan menjadi makhluk terkutuk? Ciptaannya baik. Oh, Adam diciptakan baik. Segala apa yang diciptakan Allah itu baik. Itu poinnya. Tahu nggak? Tahu ketika Tuhan kau menciptakan ular sebagai hewan ternak yang cerdik dan licik, menghadirkan pohon pengetahuan baik dan buruk, ketika skenario itu dibuat oleh Tuhanmu, pertanyaannya adalah, tahu tidak Tuhan kau kalau dia ciptakan ular, kalau dia buat pengetahuan baik dan buruk, letakkan Adam di situ dengan free will-nya, tahu nggak dia kalau si Adam ini bakalan terkutuk? Tahu nggak dia? Dengar, di mana dikatakan Adam itu terkutuk? Dikutuk. Adam terkutuk tapi- bininya. Nggak ada terkutuk, nggak ada memang penipuan. Memang aku sepakat dengan kau. Adam Ayo. tidak terkutuk. Kalian aja yang menghina Adam. Yang terkutuk itu Bukan. bininya. Ular-ular yang terkutuk, bininya dijadikan sakit. Aku tahu Bukan itu. Itu pertanyaanku. Yang terkutuk itu Tuhanmu. Adam nggak pernah terkutuk. Bahkan Tuhanmu terkutuk ada. Tapi kalau Adam nggak ada. Aku sepakat denganmu. Ya udah sekarang ini kita balik. Dari mana? Apakah Tuhan? Jangan lari-lari ya. Apakah Tuhanmu tahu kalau Adam ini akan melakukan kesalahan yang membuat dia mewariskan dosa asalnya sehingga dia harus mati? Tuhan itu harus mati nanti dia pertama. Tahu nggak Tuhanmu ini? Semua skenario ini dari awal. Skenario. Tahu nggak? Setelah diciptakan, Tuhan tidak membuat skenario begini begitu. Dia memberikan skenario-nya adalah baik. Benar ya? Pertanyaanku kedua, 3 kali aku bertanya, Iya, kalau benar, aku gua mau ganti dengan jawab. yang lain ya. Gua mau jawab. Pertanyaannya apa? Iya. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya, tahu tidak Tuhan kau itu Iya. yang versi roh itu, tapi bunyi kakinya kedengaran, dia roh tapi kakinya kedengaran. Agak lucu ya kan? Iya, karena dia maha kuasa. Iya, inilah Tuhan kau. Ada roh tapi kakinya berbunyi. Ah, pakailah tak itu. Iya, kenapa? Dia bisa jadi manusia Aduh. juga. Nah, Ya, kamu betul lah. ngomongkan kakinya berbunyi. Ya udah, Tuhan kau yang Itu versi manusia. penggambaran. Udah, Tuhan kau yang menyamar jadi manusia di pertama sekali dengan beradam itu. Diam dulu, mute dulu suara napasmu lo. Kau fokus ke pertanyaanku. Nanti kau gantian. Kau boleh nanyaku. Biar kita dapat poin ini diskusi ini. Tuhanku nanti kutunjukkan mau mengetahui. Nah, tahu tidak? Double. Di mute dulu. Nggak asik kayak gini diskusi. Aku nggak bisa tergabung di diskusi. Nah, tahu tidak Tuhanmu kalau ciptaannya yang baik ini akan menjadi ciptaan yang tidak baik atau berdosa atau ciptaan yang tidak benar kemudian karena salah? Tahu nggak? Itu aja kok. Aku cuma menguji pengetahuan Tuhanmu. Nah, tahu nggak dia? Itu aja. Silakan jawab. Silakan Jos. Sudah pasti Tuhan tahu. Dia maha tahu. Ah, oke, Tuhan tahu. Ingat teman-teman ya, Tuhannya tahu. Nah, ketika Adam melakukan kesalahan, Tuhanmu tahu kalau dia akan melakukan kesalahan.
pertanyaannya, apakah Tuhanmu menghendaki Adam ini salah? Tidak. Tidak. Tuhanmu tidak, dengar ya, nih saya rangkai ini teman-teman. Tuhannya Jos yang Bapak ini tidak mau Adam salah, tidak mau Adam salah. Tidak mau Adam salah. Tapi dia tahu bahwa Adam akan salah. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa dia biarkan Adam salah sementara dia tidak mau Adam salah? Tuhanmu ada apa dengan Tuhanmu ini? Dia nggak mau Adam salah, tapi dia biarkan Adam salah. Mantap. Silakan. Pertanyaan yang bagus. Karena kamu itu loncat toh. Gini, sebelum Adam melakukan kesalahan, Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Tuhan sudah memperingati dulu. Tuhan tidak langsung, wah biarin aja. Dia makanya ada itu pengetahuan buah baik dan buruk. Tapi di situ juga Tuhan memberikan pilihan, ada free will bagi manusia untuk menentukan pilihan. Tapi dia sudah tentukan, kalau lu begini, lu bisa gini. Kalau lu ikut gua, lu begini, nggak akan mati. Gitu, bukan dibiarin. Ya. Ini, kamu Loh, harus kok tahu, nggak kamu dibiarin? loncat. Kalau tidak dibiarin, Gimana maka Adam tidak akan dibiarin? berdosa. Loh, buktinya Adam berdosa. Adam salah. Wah, diperingati. Kan diperingati. Iya, kalau cuma memperingati. Kalau cuma memperingati. enggak, kamu kan Dulu, nggak tahu. Tuhan apa? menciptakan Iya, manusia enggak, juga coba, dengan coba. free will juga. Iya, ayat Bukan mana kayak yang kau robot. bawa? Aduh, ayat Gua mana yang kau bawa? Tuhan memperingati Gua itu tahu yang lu mana? mau kemana. Gua tahu lu kemana. Tapi lu Apa sih ini orang? sengaja lu loncat tadi. Ya, Lu kalau nggak kau mau. tidak mampu, kalau kau nggak mau ikuti, silakan. Aku nggak paksa kau ikuti kok, biar kau nggak ketahuan blunder di sini. Aku tahu Nah, ya. lu karena- yang blunder. Lu yang kagak apa ngerti. blundernya? Tuhan gini loh, Tuhan Kamu tuh kan langsung tahu. tadi kenapa dia udah tahu gini kok, terus dia biarkan. Ini Nggak pertanyaan dibiarkan. ini masih Kan diberi berangkai peringatan. loh. Ini ya, pertanyaan ini kan saya kamu jawab ke lewatin diri. yang rangkaian peringatan itu kamu Kok kau lewati. ngatur-ngatur pertanyaan saya sih? Kalau nggak bisa jawab Oh, udah diam. pertanyaan Mute karena kok, pertanyaan mute, mute. on. Saya jelaskan teman-teman. Pertanyaan- Ya udah, kalau pertanyaan pertanyaan on kau settingan. lebih on lagi. Kalau kau tahu itu on, ngapain kau jawab? Kan kau yang botol. Lucu Enggak, kau. Kalau- gua jawab untuk Ya. apa membuka ke Berarti kau yang lu. berarti kau pendusta bukan botol pertanyaan Nah, lu pertanyaan yang itu memang layak pendusta. untuk dijawab. Lu langsung. Udah, Lu melewati dia, tentang- nah, lu ini. melewati Saya tentang ini kan peringatan habis Tuhan waktu tentang hal kan, yang baik dan layani buruk chat itu. kau habis waktu kan, Makanya nggak selesai kita diskusi kan. ada buat Udah. Udah, diam. Ternyata botol. Diam. Iya, kalau botol ngapain kau di sini? Kalau kau pinter kau ngapain di sini? Diam kau, ya. Bentar dulu, aduh umat Kristen ini kenapa ya? Kalian katanya punya Roh Kudus, tapi dari tadi kalian kayak setan semuanya gue tengok. Iya serius. Yang tantrum, yang kencang, padahal kita diskusi loh. Kita diam dulu. Lanjut dulu. Ya, dengar ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, Tuhanmu tahu tidak kalau Adam itu akan salah? Tahu. Tuhanmu berkehendak tidak Adam salah? Tidak. Tapi masalahnya Adam salah. Tuhan kau tahu kalau dia akan salah, tapi dia nggak berkehendak. Tuhan macam apa kayak gini? Aku tahu loh sebentar lagi anakku ini masuk ke dalam parit, tapi aku nggak mau jatuh dia ke parit. Aku cuma bilang aja, nak, jangan ke situ nanti kau ke parit. Tapi aku nggak mau loh dia jatuh ke parit. Sementara Tuhan kau berkuasa. Inilah Tuhan ku bilang kok aneh. Dia nggak mau Adam jatuh. Tapi dia tahu kalau Adam bakalan jatuh. Ini Tuhan kalian Tuhan aneh. Tidak berkehendak. Anehnya di Tuhan mana? Anehnya adalah Tuhan kau berkehendak tapi tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Macam mana mau berdoa kepada Tuhan ini? Kehendaknya aja dia tidak bisa penuhi loh. Kalau aku berkehendak, aku nggak mau anakku jatuh. Aku cuma bukan bilang, nak jangan lari ke situ ya nak. Enggak. Akan ku buat sekat-sekatnya. Akan ku buat ku tutup pintunya. Aku tutup paritnya biar anakku nggak masuk ke lubang. Itulah aku. Akalku ada. Masa aku lebih berakal daripada Tuhan. Nih, Nah, disitulah Tuhan diam dulu, tidak saya belum selesai terjangkau nanti. pikiran manusia. Semak jangan Kalau udah ini Tuhan selesai lagi. terjangkau Kalau pikiran Tuhan manusia, tidak dia terjangkau bukan bla bla Tuhan. bla. Bentar dulu, belum selesai. Nah, ini kutunjukkan. Tadi kita membahas pengetahuan Tuhan kalian. Karena ada tuduhan tadi. Kenapa aku bahas ini? Karena ada tuduhan tadi dari umat Kristen yang mengatakan Allahku tidak tahu. Aku membela kemuliaan Allahku dengan menjelaskan kepada kalian tentang esensi Adam dan menunjukkan kebobrokan secara logika tentang pengetahuan kalian. Pertama, Tuhan, anak kalian tidak tahu itu jelas tertulis. Kalian nggak bisa jelaskan ini, nggak bisa bantah kalian ini. Karena tuh anak pun nggak tahu hari kiamat. Tuhan kalian nggak tahu nih yang anak. Sekarang aku tunjukkan kalau Tuhan yang bapak juga ada, nggak pengetahuannya nggak ada. Nah, contoh. Kalau memang Tuhan kalian mengetahui bahwa Adam itu akan salah, kenapa dia membiarkan Adam itu jatuh sehingga ribuan orang mati karena dosa Adam menurut konsep dari Kristen? Apakah dia sengaja membiarkan manusia terjerumus dalam dosa sehingga dia biarkan Adam terjerumus dosa? Atau dia tidak berdaya menghalangi waktu itu? Baru kemudian terbersih di otaknya dia pertama menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena nggak tahu lah ya apa motivasi Tuhanmu, itu urusan Tuhanmu lah. Tapi setidaknya aku tunjukkan di sini ada Tuhan yang tahu kalau manusia akan jatuh, tapi membiarkan manusia jatuh. Tapi tidak berkehendak manusia jatuh. Ini Tuhan aneh nih. Tuhan tidak berkehendak tapi tidak mampu mewujudkan keinginannya, kehendaknya. Tuhan tidak mau aku jatuh, tapi aku jatuh. Tuhan macam apa itu? Tuhan nggak mau aku jatuh, tapi aku jatuh. Tuhan macam apa itu Tuhan? Bagaimana aku mau berdoa kepada Tuhan? Tuhan kasih aku jodoh. Dia aja nggak mampu mewujudkan kehendaknya. Ini Tuhan kalian secara esensi yang kalian tunjukkan dalam kitab kalian. Ini poinku. Oke? Kalian bantah itu. Sekarang aku masuk ke Al-Quranku. Aku tunjukkan. Nih, dalam Al-Quranku
Allahku adalah Tuhan yang jangankan mati sesatnya manusia, jatuh pun daun dari pohon itu atas seizin Tuhanku. Paham kalian? Nah, lalu apakah Allah menghendaki Adam itu untuk salah? Yes, Allah menghendaki. Kenapa? Karena dengan menunjukkan kesalahan Adam, kemudian dia bertaubat, disitulah bahwa manusia lebih mulia daripada iblis. Kenapa? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allahku sudah berkehendak bahwa Adam nanti akan diletakkan di dunia. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena ciptaan pertama yang mulia ini harus diuji kemuliaannya. Bagaimana cara menguji mobil yang dibuat baru pertama sekali itu? Bahwa itu ada mobil kuat. Dibenturkan dia supaya terbukti kalau dia kuat. Ini esensi make sense-nya Islam. Maka ketika Adam dikatakan Allah makhluk yang paling baik, ciptaan terbaik, maka diuji dia dengan kesalahan. Allah hendaki itu kan. Makanya Allah kasih dia aturan. Apa aturannya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini kau zalim. Dan Allah menunjukkan bahwa memang manusia itu cenderung akan kezaliman terhadap dirinya. Itu kenapa Allah utus para nabi untuk meluruskan. Allah kasih Al-Quran untuk menjadi panduan, supaya manusia yang tahu kalau dirinya bisa zalim itu berpegang teguh kepada apa yang Allah tetapkan, yaitu kalam Allah, Al-Quran, dan juga kitab-kitab terdahulu. Make sense. Tuhan kami bukan Tuhan yang gak ada kerjaan, iseng. Gantian ya, Tuhan nih. kami. Kalau kau bisa menjelaskan kayak aku kasih kau waktu, tapi kau cuma tantrum. Ada data, ada penjelasan, Kau ada aja tadi isinya, ngomong. nggak apa-apa. Kau terangkan juga versiku. Aku belum selesai. Iya, kau terangkan versimu, tapi setelah aku belum kelar. Nah, tidak mungkin ada Tuhan yang tidak berkehendak. Contoh, kalau Allah tidak berkehendak Nabi Isa itu mati, Allah tidak berkehendak, Allah selamatkan. Nah, itu baru Tuhan yang hebat. Allah tidak berkehendak Ibrahim mati konyol dibakar Namrud, Allah izinkan api menjadi dingin. Allah tidak berkehendak Yunus, itulah hebatnya Tuhan. Tidak diizinkan mati walaupun dalam perut ikan. Nabi Isa tidak mati walaupun dikelilingi sama binatang-binatang buas yang adalah manusia-manusia bersifat binatang. Nah, ini Tuhan kami. Allah tidak kehendaki nabiku meninggal padahal berapa kali beliau ikut perang. Berarti Mustahil. Tuhanmu dengan Tuhanku beda ya? Tuhan kau beda sama Tuhan kau banyak nggak taunya. Tuhanku maha mengetahui dan Tuhanku Berarti Tuhan semua. Allahku dengan Allahmu beda ya? Tuhanmu bukan Allah. Allah itu sumpah serapah artinya. Tuhanku Allah. Dalam bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Nama aja udah beda. Allah Allah sumpah serapah. Bapa dengan Allah beda. Itu maksudku. Allah Bapa artinya sumpah serapah Bapa. Allah Bapa tidak ada karena Allah bukan Bapa. Allah Siapa-siapa bukan jangankan. Tunjukkan di mana Allah sumpah serapah. Di mana buktinya? Oke, ya, mantap. Ini dari tadi lah biar belajar kau. Mantap. Ini aku suka nih. Jangan ngarang-ngarang. Iya, kalau aku nih nggak suka ngarang kayak kalian. Ini kita nih. Mak besok belajar bahasa Ibrani. Mazmur 10 nomor 7. Aku suka orang Kristen yang mau belajar ini loh. Gini lah kayak gini. Jadi kita nggak debat kusir. Jadi keluar semua ilmuku. Ini enggak, kalian aja aku kayak di pasar. Bisa aku kayak gitu, tapi lagi nggak mau aku. Mari kita lihat. Selatu, ini dia. Mana dia? Bible Hub. Sabar ya, buka data tuh nggak secepat itu. Laptopku lagi berfungsi banyak, jadi agak lambat ya. Mazmur pasal 10 nomor 7. Nah, ini dia. Nah kan? Kalau gini kan aku suka diskusi sama kalian. Nampak manusianya kalian kan? Ini enggak. Ngamuk-ngamuk nggak jelas kalian. Mazmur pasal 10 nomor 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, ya kan? Nah, lihat bahasa aslinya sumpah serapah ini apa dalam bahasa Ibrani. Nah, ini apa? Ya. Darah. Ya, ini apa nih? Allah. Allah. Inilah kalian Allah Bapak sumpah serapah Bapak, Allah Anak sumpah serapah Anak. Makanya kalian terkutuk. Tiap hari kalian sumpahi Tuhan kalian dalam bahasa Ibrani. Tiap hari kalian sumpahi. Heran aku sama kalian. Pantaslah kalian terkutuk. Katanya memuliakan Tuhan. Percuma kalian memuliakan aku. Kalian itu ada itu dalilnya itu. Mana itu dalilnya ya? Kemana keluarga? Keluarga sakit memang, tahu aku memang menyakit. Kebenaran itu memang menyakitkan, sama kayak obat tuh pahit, tapi ya menyembuhkan sih. Orang pintar akan merenungkan, orang nggak pintar akan ngamuk-ngamuk. Ya ada itu data hoax itu tuh fiksi itu data fiktif itu, website itu nggak boleh dipakai itu. Jangan pakai komputer lagi kita sekarang, pakai Google, nggak ada boleh pakai Google. Gitu. Kalau orangnya nggak pintar ya kan. Kalau orang pintar, oh iya ya, selama ini aku udah bilang sumpah Bapak, serapah Anak, serapah Roh Kudus. Aduh, kayak mana aku masuk surga nih, Tuhanku aja aku sumpahi pakai bahasa Ibrani gitu kan. Kalau kalian pintar, tapi kalau kalian nggak pintar, mana ada itu? Kami orang Indonesia, kami udah pakai bahasa Indonesia. Kalau kami orang Indonesia, nah kayak gitu. Memang menyakitkan.
Memang ilmu dari Uniriva nih kalau keluar emang menyakitkan. Makanya banyak mencoba menghalang-halangnya. Aku mengeluarkan ilmuku, juga pancing-pancing lah aku marah. Aku boleh nanya nggak Uni? Ini Iya, Van. aku mau tanya nih. Iya. Misalkan di Islam nih, kira-kira itu lebih diutamakan logika, kepintaran, atau keimanan, atau ketekunan dan ketakwaan kepada Allah? Sejalan semuanya, sejalan semuanya. Sejalan semuanya sejalan. maksudnya adalah yang pertama Allah perintahkan kami afala yataqilun, Allah suruh kami berakal. Afala yatadabbaru, Allah suruh kami mengamati dengan belajar. Afala yatafakkaru, Allah perintahkan kami untuk berpikir. Jadi perintahnya ada semua, sejalan semua itu. Jangan gitu, nggak ada berarti ceritanya semuanya sejalan. dihilangkan akal tapi imani saja. Tidak, bahkan Ustadz Muhammad Nuruddin mengatakan iman itu bisa dibuktikan dalam Islam. Begitu kami. Oh gitu, oke. Oke, saya cuma memastikan karena memang saya memang sebelumnya kan di Muslim dan saya sudah ke Kristen itu kurang lebih sudah mau 6 tahun. Makanya saya sempat bertanya, kira-kira lebih diutamakan keimanan, ketakwaan, atau kepintaran? Terkadang dengan kepintaran kita, kecerobohan kita itu mengalahkan dan melemahkan iman kita Itu sendiri. kasuistik. Gini, jangan bawa masalah yang tidak ada di sini. Saya nggak mau membahas masalah orang. Itu nggak, Gini, aku dalam mau Islam, ngatur, aku ya. cuma bilang itu aja. Saya Apa jelaskan namanya? nih. Ini masuk nih, ini ilmu nih ya. Nih. Kayak gini kalau bertanya itu jadi terpancing keluar ilmuku. Kan gini mantap, nggak sia-sia aku kuliah. Iya, yes. Nah inilah, ini enggak dari tadi umat Kristiani ngajak aku berantem kelahi, giliran ku lawan berkelahi, Iya, kalian diskusi bilang aku mau aja. hujat. Nah mantap. Dengar teman-teman, perhatikan, Masya Allah nih, nih semoga Allah meridhoi aku lah. Jadi dalam Islam itu, ya dalam Islam itu, agama Islam itu adalah agama untuk orang yang memiliki syarat menjadi Islam itu. Pahami dulu ya. Syarat mengikuti syariat Islam, menjadi Islam, ya menjadi syariat Islam loh ya, bukan aslam dalam tanda kutip secara universal tunduk dan patuh loh. Karena pada dasarnya anak kecil itu aslam, tunduk, patuh. Kalau bicara syariat Islam, maka syariat Islam ini diberikan kepada mereka yang satu sudah balik. Balik itu artinya apa? Mereka yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Ciri-cirinya apa? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan. Nah, dikenailah mereka hukum syariat, hukum syar'i. Yang kedua adalah orang berakal. Berakal ini apa? Kognitifnya sehat, tidak terganggu. Ya, walaupun dia memiliki penyakit mental sekalipun, tapi kalau dia tidak terganggu kognitifnya, dia mengerti mana baik mana buruk, itu masuk dia, ya. Nah, apakah anak-anak Down syndrome diwajibkan? Tidak, karena memang mereka memiliki sesuatu yang dalam dirinya sesuatu kurang, karena itu ada kesalahan, bukan kesalahan, ada sesuatu yang bermasalah. ODGJ tidak dikenai syariat. ODGJ bersetubuh dia, berzina dia nggak dikenai hukum hudud, tidak dikenai hukum di akhirat, karena sudah diangkat pena dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang yang hilang akal sampai akalnya datang, yang terakhir aku lupa, mungkin netizen di bawah bisa nambahkan, ada 3 yang tidak orang tidak diangkat. Maksudnya tidak dicatat amalannya. Contoh gini, aku tidur ya kan. Pas aku tidur tak tahu aku bermimpi, aku pegang pisau, aku tusuk orang. Nah, kalau memang betul itu terjadi, tapi kan nggak mungkin terjadi kan gitu. Aku tidak dihukumi sebagai pembunuh. Atau aku lagi tidur, kepisipa anakku, kesepak anakku sama aku ya kan. Nah, masuk dia ke dalam longkang, mati anakku. Aku tidak dihukumi sebagai pembunuh. Karena itu orang lupa juga ya. Karena itu aku lakukan ketika aku tidak sadar. Ya. Nah itu, pahami itu baik-baik. Ini kami Islam nih, keadilan Tuhan kami loh. Nah, pahami itu baik. Maka syarat menjadi orang Islam itu adalah balik dan berakal. Paham itu? Ciri-ciri orang berakal adalah orang pertama bisa membedakan secara hakikat. Contoh, antara Tuhan dan manusia, dia bisa bedakan. Kalau nggak bisa bedakan, ini udah nggak ada akal nih. Bukan nggak ada akal, tapi nggak mau memfungsikan akalnya. Makanya dia berdosa. Akalnya ada, tapi tidak difungsikan. Atau ditolak akalnya. Jadi gini ya, bedakan ya orang yang menolak akal dengan orang yang nggak ada akal. Bedakan loh. Akalnya ada, tapi nggak dipakai. Ah, itu orang itu berdosa itu. Tapi dia memang nggak ada akal, dia nggak berdosa. Karena memang akalnya sudah dihilangkan. Kemampuan berpikirnya udah nggak ada. Nah, itu ODGJ. Lalu, ketika orang ini, dia sudah berakal dan dia juga balik, maka masuklah kepada dia syariat. Ya, itu dia syarat jadi orang Islam. Nah, kemudian akal ini dijaga. Cara menjaga akal apa? Itulah yang disebut dengan adanya syariat dan hati nurani. Menjaga akal itu hati nurani. Ada common sense kita. Allah sudah kasih kita natur. Akal dan hati nurani. Akal itu dijaga oleh hati. Hati dijaga oleh akal. Keduanya saling menikah, saling kawin, saling menjaga satu sama lain. Makanya perempuan itu lebih ke baperan, laki-laki lebih ke akal. Itulah kenapa akal dan hati harus seiring jalan. Karena orang berakal tanpa hati biasa psikopat. Orang berhati tanpa akal biasanya jadi baperan, akhirnya bundir lah, baperan lah, masuk keselokan lah, perasaan sedikit, masuk ODGJ nanti lama-lama. Nah, jadi dalam Islam harus berakal dan juga harus balik. Ini syaratnya dulu. Nanti akal itu dijaganya membuktikan kalau dia akal apa? Aturan lah nanti yang membuktikan dia berakal.
Nah itu. Sekarang saya tanya kebalikannya. Bagaimana di Kristen menurut Anda? Apakah akal itu difungsikan untuk mengimani ajaran Kristen? Silakan dijawab. Nah kita dua Kalau arah dong. dibilang untuk Tadi. lebihnya ya pertama itu kita mengimani sih. Kalau kita mengimani kekristenan itu karena ya udah kita percayakan Tuhan. Ya kan kita percayakan Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Ya tetapi kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan kita sudah sangat yang berakal, kita sudah pintar nih, sudah seperti Uni lah kira-kurang lebih terus apa ya sampai apa ya kayak membahas soal ya mungkin membahas tentang kekristenan, membahas tentang agama-agama lain itu sebenarnya itu tidak jadi masalah, tapi karena memang itu kelebihan Uni ya untuk apa ya kayak oh inilah pengetahuan Uni tentang Kristennya begini begitu ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau memang kita beriman nih, udah beriman betul-betul, kita juga sudah berakal bertakwa kepada Allah, tapi setidaknya kita tidak perlu harus mengatakan Tuhan si A begini, Tuhan si B begini, Tuhan si C. Itu yang sebenarnya terkadang membuat kita sebagai penganut Muslim itu juga akan ragu-ragu dan akan bingung, karena saya juga pernah mendengar beberapa dakwaan dari beberapa Ini poinnya kemana nih Vian? Ini ya, melebar kemana-mana nih? Poinnya akan kembali Poinnya ke apa? iman takwa juga, karena kita mengimani mentakwa itu kita percaya akan Tuhan. Benar kan? Enggak, biar kita tidak membuang-buang waktu, kita fokus di materi. Apakah beriman itu harus berakal? Itu saja. Kalau di Islam wajib, beriman wajib berakal. Wajib berakal. Karena saya sudah katakan nih. Bentar dulu, Vian. Ini poin yang saya rumuskan. Saya kasih kamu rumus deh. Boleh. Ajaran agama itu untuk orang berakal. Saya sudah kasih kamu tadi kan penjelasan. Karena syarat menjadi orang Islam itu harus berakal. Karena ODGJ tidak perlu syariat. Maka agama itu untuk orang berakal. Kenapa begitu? Karena Tuhan mengajari orang yang memiliki akal. Kalau memang Tuhan mengajari makhluk yang tidak berakal, kenapa syariat nggak pergi kepada binatang? Binatang itu kan nggak punya akal. Nah, karena syariat itu diberikan kepada makhluk yang berakal, maka dengan demikian Allah membuktikan bahwa iman itu harus berakal, karena Allah memberikan iman kepada orang yang berakal. Pahami itu dulu. Jadi harus jalan. Dan pertanyaan itu saya balik ke kamu, dan jangan lebar kemana-mana. Jangan bawa kasus, jangan bawa orang lain. Kita berdua, kamu dan saya. Nah, poinnya adalah di dalam iman kamu, apakah beriman itu harus berakal? Silakan kamu jawab. Tidak perlu. Intinya kita mendalami iman kita dulu, mendalami dulu kepercayaan kita yang sesungguhnya. Dengan iman itu kita memberikan suatu bentuk nyata yang salah satu artinya kalau kami kekristenan ya kami harus memberi maaf, mencintai sesama, bagaimana tidak harus membeda-bedakan. Itu salah satu bentuk nyata. Selesai. Gitu. Udah clear. Udah clear. Itu tema lain. Mencintai, memberikan. Orang nggak beragama juga bisa bilang begitu. Nggak usah bawa ke sana. Orang ateis juga begitu dia. Nggak perlu beragama. Bicara soal mengimani. Kita bukan bicara tentang mengimani. Beriman itu artinya percaya. Nah, ya, itu percaya tapi dan sama mohon maaf. Kan, percaya sama seperti kita mengimani kan ini. Kamu sudah jawab beriman tak berakal. Itu menurut kamu. Saya tidak tahu kamu yang ngajarin siapa. Mungkin kamu ikuti Paulus ya, iman tanpa akal, nggak tahu. Sekarang saya bantah kamu menggunakan data skolar ya. Skolar siapa yang saya bawa? Thomas Aquinas. Nah, ini kalau saya nggak suka asumsi liar, saya bilang kan. Bahkan nanti saya kasih Bible-mu. Thomas Aquinas mengatakan hidup itu dalam iman dan akal budi. Nah, karena akal itu mempertebal dan menambah iman. Pemikiran Santo Aquinas ini terpengaruh oleh Averroes atau Ibnu Rus. Ya, karena ada bentar dulu, belum oke dulu. Saya bawa data nih dari penakatolik.com. Ya, Thomas Aquinas ini adalah orang yang mengajarkan untuk menggunakan akal dalam beriman. Ya, nah itu dan kita baca di sini. Pemikiran Santo Aquinas yang digerakkan oleh cinta sejati akan kebenaran, dicirikan oleh semangatnya yang tajam, bla bla bla. Mana nih? Nah, kita lihat nih. Nah, ini kata Santo Aquinas ya, kita kutip judulnya aja nih. Nah, hidup itu dalam iman dan akal. Satu ya. Jadi yang kedua, dalil kitab sucimu. Dalil kitab sucimu ya. Saya nggak tahu kalian ini bicara itu dasarnya apa. Kalau saya bicara tuh selalu pakai literasi. Nih, ini kita lihat akal, bagaimana posisi akal dalam agamanya orang-orang Yahudi. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal. Bahaya kalau nggak berakal loh. Yud. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, orang nggak berakal budi ini adalah orang yang bahkan menghina nih. Ini berarti berakal itu kebodohan adalah kesukaran bagi orang yang tidak berakal budi. Lanjut. Apa kata Yesus pengajarannya? Yesus ini nih ajaran Yesus loh, merah ini loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi saya bingung umat Kristen ini beriman tak berakal ini ngajarin siapa? Kenapa? Dalam kitab perjanjian lama diutamakan akal. Bahkan orang tidak berakal. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Mati karena akal budi. Iya, ini ajaran perjanjian lama. Kemudian Yesus mengatakan, kasihilah dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Diam dulu penyair ya. Artinya,
Apa yang saya ajarkan itu bukan hanya sekedar seperti yang diajarkan Islam. Afala yataqilun. Itu Al-Quran katakan. Tapi juga ternyata pengajaran Yesus. Lah tiba-tiba kalian bilang kami beriman tak berakal. Nih, ini bahaya kalau nggak berakal begini. Ketika Yesus berkata, hati-hati dengan nabi palsu dan penyesat yang ciri-cirinya begini begitu. Bagaimana cara kalian membedakan nabi asli dan nabi palsu kalau tanpa akal? Pakai imani saja kalian. Lanjut, jawab itu. Kalau aku sih apa ya? Pokoknya kalau percuma kita berakal, beriman, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang seperti kita bentuk nyata aja lah, nggak usah terlalu banyak teori. Itu nggak ada kaitannya. Percuma kita beribadah yang kita sejauh-jauh bahas mana, akal kita dan beribadah iman. satu hari berapa puluh jam juga sama aja kalau kita masih membicarakan soal iman orang lah, ajaran orang lah. Itu juga salah satu bentuk ya. Siapa Kalau bilang kita begitu? punya iman juga nggak ada Tunggu. gunanya itu saya Siapa pikir. bilang Jadi begitu? itulah makanya Siapa saya bilang bilang kenapa begitu? saya murtad. Itu jawabannya. Enggak, aku nggak peduli kau murtad. Kau dengar dulu. Oke, ya Kau itu murtad aja. itu urusanmu. Ini aku cuma Gini, kasih dengar. penjelasan, aku kasih paparan Bentar dulu. kayak gitu aja. Nggak Karena nyambung. saya tidak mau Diskusinya nggak terlalu nyambung. banyak teorinya sampai kemana-mana, Kok tapi imannya teori? masih di bawah, Kok masih nggak ada teori? Ini lo apa-apa. bawa, Jadi saya ya? pikir jangan. Kita bicara Apa soal buktimu? iman juga, Oke, keseimbangan oke. sama imanmu. Kau Oke. bicara soal imanmu, tapi bicara soal iman dan apa namanya logika, tapi Anda sendiri aja tidak menunjukkan sebagai orang Islam bahwasan Anda itu betul-betul beriman. Sedangkan mulut Anda aja masih apa ciri-ciri binatang. Kan sama Apa? aja kan? Mulut binatang mana? Jadi Mulut kayak binatang gimana? harusnya di Tunggu, apa tunggu, ya, kalau bisa diberikan sesuatu ajaran kok yang nggak terima bagus, ini? yang mungkin Tunggu, biar tunggu. kita juga paham uni gitu. Ini Kita kok juga malah bukan curhat. memotong ya, Uni. Cuman Bicara binatang saya yang mana? Coba diksi mana yang tidak sopan menurut Islam? Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan satu diksi saya yang tidak sopan dalam Islam. Jangan kau sok tahu tentang Islam loh. Adab Islam itu beda dengan adab Kristen loh. Di Kristen justru diajarkan untuk menyumpah cerapahi orang lain. Contoh, Tuhanmu mengatakan perempuan Kanaan adalah Kunarion. Kau tahu Kunarion? Guguk. Hah? Itu adab namanya. Ingat loh, di dalam kitabmu sendiri manusia disamakan dengan binatang loh. Jadi ketika kau bilang saya itu berkata-kata tidak sesuai iman Islam, yang mana kata-kata saya? Mengatakan kebenaran itu tidak sesuai dengan iman Islam menurutmu? Jangan kau nih kayak tantrum nggak jelas. Nih, Walaupun saya di dari sini awal, edukasi. saya nyimak dari awal Uni, sebenarnya sebelum saya naik itu saya nyimak Terus? dari awal Anda kenapa? mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Itu benar Yesus nggak kalau begini, kita sebagai apa ya memberi ilmu atau memberikan ajaran kepada masyarakat penganut Kau oleh sebelah tuh Lina Wijaya tuh CP dan lain-lain tuh banyak kali bacamu. Oke, lanjut gini ya. Gini loh ya. Aku sudah bilang kebenaran yang kusampaikan ini akan tertolak bagi orang-orang tidak benar. Kenapa? Kalian nggak akan terima kebenaran ini. Dari tadi kau bilang, benar nggak Uni sebagai orang Islam mengatakan Yesus begini, Yesus begitu? Kan ku bilang, kalau dataku itu ada, kenapa itu dikatakan salah? Hah? Kan ku bilang, aku mengkompar cara berpikir kalian. Ini yang disebut dengan edukasi. Edukasi itu menunjukkan kepada publik ilmu. Ilmu apa yang kutunjukkan? Cara mengcounter dan mengkomparasi mulut sampah kalian. Kalian tuduh Tuhanku nggak maha mengetahui. Atas dasar apa kalian tuduh? Karena kalian bilang Nabi Muhammad lebih tahu tentang ini. Aku bawa lagi ke tadi nih, kutunjukkan justru Tuhan kau yang nggak mengetahui. Lu kok bilang aku salah begitu? Ketika aku tunjukkan datanya ternyata ada, bilang saya nggak sesuai Islami. Hey, dasar kalian ini ya. Saya hadir ke sini itu mewakili diri saya sendiri untuk menunjukkan penipuan kalian, lip service kalian dengan dalil-dalil. Nah, contoh apa yang kau bilang tadi? Yesus itu bukan gitu, percuma beribadah, tapi imannya nggak ada. Yesus bilang gitu. Yang diajarkan Yesus begini. Aku injili lagi kalian memang ya. Nih kalian tuh nggak pernah baca Bible kayaknya. Yang Yesus ajarkan begini. Percuma kau Fian beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini sekarang baru kubuktikan kalau kau termasuk orang yang dikatakan percuma ini. Coba mana perintah menyembah Yesus? Ini bukti kalau kau mengikuti perintah manusia, karena Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dia. Tapi kenapa kau menyembah Yesus? Karena kau mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Yesus. Itu baru pengajaran. Nah lanjut, kita kembali ke iman tadi. Mereka mengatakan iman itu tanpa akal, tapi kitabnya mengajarkan beriman harus berakal. Kuji, dari mana kau membedakan antara nabi palsu dengan nabi asli kalau nggak pakai akal? Dari mana caranya? Imani. Berarti kalau ada yang mengatakan nabi bisa bermukjizat atau nabi gitu, imani aja, nggak usah pakai akal. Nggak bisa, kami nggak boleh gitu. Untuk membedakan Nabi Muhammad itu asli atau Nabi palsu atau Nabi asli, aku pakai otak. Diajarkan di kampusku. Apa pengajaran kampus? Di kampusku diajarkan ketika kamu dapat informasi, kamu pelajari itu biografi orangnya. Penipu atau enggak dia itu. Itu pakai akal itu. Maka ketika aku menemukan nabiku berkata ini, berkata itu, orang bisa menipu atas nama nabi. Tapi nabi bisa berbohong tidak? Buktikan kalau nabiku. Ku cari informasi, adakah nabiku di dalam hadis di riwayat manapun pernah tertangkap berbohong? Nggak pernah. Ini akal. Ini caranya membedakan mana nabi palsu dengan nabi asli. Tapi ketika ada seorang rasul mengaku dipilih dari Yesus sejak dalam kandungan, tiba-tiba dia adalah penjahat, pembuat komparisi munafik,
mengaku-ngaku bertemu dengan bentuk yang tidak ada berbentuk, sementara Yesus mengatakan aku datang sebagai anak manusia dan turun sebagai manusia. Lalu kau bilang imani saja. Inilah kenapa kita berbeda. Kenapa kalian mudah tersesat? Karena kalian percaya aja. Sai Baba itu Tuhan loh. Iya, aku percaya Sai Baba Tuhan. Baik, kita sembah dia. Kami enggak. Akal dan berlogika juga tidak seharusnya kita membahas mencela-cela agama orang, tidak mencela-cela orang. Siapa yang mencela? Tadi ada. Siapa yang mencela? Mana buktikan pencelaannya. Nanti aku putar lagi rekaman yang di awal ya, itu aja sih. Ya, Aku mau ngebahas soal itu aja karena kita bicara soal teorinya kebanyakan, tapi kalau dibicara soal apa ya, kalau dibilang aksi nyatanya kayak gini aja, buktinya kayak. Tadi udah nggak ada menghujat doh, by data ya. Tapi di rumah sebelah kau tengok tuh, ngaca kau. Memang baik. Menghujat ya, memframing tanpa data. Maksudnya kau komen sekarang di room CP, Lina Wijaya dan bom itu tanpa data mereka. Kan gitu. Jadi kita mau ngomong juga di mute ini. Jadi susah. Ya, kau jangan curhat sini ya. Nggak ada curhat, kita nggak ada curhat. Kita juga mau diskusi, kita juga mau tadi komunikasi juga baik-baik. Kalau benar ini ya. Kan gitu. Nah, aku tanya dulu. Kau kan murtad. Coba bacaan tasyahud akhir apa? Pacet lu kan. Coba. Nggak bisa ngaku-ngaku murtad kau, Oten. Yang nggak ngapain harus ngaku-ngaku? Emang kenyataan. Iya, bacaan tasyahud akhir berapa? Apa bacanya? Tasyahud akhir bacanya apa? Apa? Makasih lagi. Baca tasyahud akhir. Bentar. Aku buka. Google kok dulu kan? Googling ya. Katanya aku pernah Islam. lagi kerja. Ya wajar dong. Mungkin harus tiap hari. Inilah bukti kami berakal. Ini kami pakai akal. Cara kami menunjukkan Kalau orang itu berakal, menipu bahkan atau saya tidak bilang dengan saya nggak mengkonfirmasi. membandingkan Anda tidak berakal ya. Saya tahu Anda berakal, tetapi cara berakal tidak sesuai dengan iman yang kau imani. Gitu. Berapa rakaat sholat jenazah? Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak berakal. Sholat Jangan jenazah berapa manfaatkan rakaat? keakalan dan kepintaran Anda dengan mencela orang. Jangan Apa ini? menambah statement. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Jawab itu. Itu nggak perlu saya jawab. Yang penting saya cuma Karena kau nggak tahu, makanya kau nggak jawab. Karena kau ngaku-ngaku murtadin. Kau ini Kristen dari lahir. Nggak ada Kristen dari lahir. Nggak perlu saya kalau memang saya Kristen dari lahir ya saya ngomong aja saya Kristen dari lahir. Sholat jenazah, ya karena kau penipu. Karena kami buktikan kau penipu. Buktinya kau yang penipu. Buktinya kau yang penipu. Mana buktinya? Kau punya tadi itu di di website. Apa? Data yang di website yang kau gunakan tadi yang di awal itu aja itu juga banyak fiktif semua. Makanya tadi Ya dari mana kau tahu itu fiktif? Kita ngomong ini Ya dari kami mana mute, kau tahu fiktif? kalian mute. Jadi ini fiktif, sabda.org fiktif. Kalau kalian Dari nggak mana kau mute, tahu? buktinya kita masih bisa. Tapi kalau kalian mute susah kita mau ngobrol yang dari awal. Sholat jenazah berapa rakaat? Woi, sholat jenazah berapa rakaat? Nggak perlu saya ngejawab. Saya mau saya Itu cuma mau aja bilang kau nggak sama mampu jawab. Ya kan misalkan jangan memanfaatkan turun. kepintaran. Memanfaatkan. Ya, Memang aku apa namanya? Cerita kau. Kalau saya mantan Kristen data sih saya masih ada nih ya. Kita bahasan ini. Saya mantan Kristen ini. Oten. Jadi gini teman-teman Ini ya. bicara iman berakal ya tadi ya. Ini baptisan saya masih ada, baptisan masih ada semua simbol lengkap. Satu-satu dulu. Saya nggak nipu-nipu nih, nih. Nih, anggota AKBP saya dulu masih ada lengkap nih, asli semua nih, bahasan. Udah bang, nggak usah. Nipu-nipu kok ya. Bang. Nggak usah. Ini bicara iman Kita berakal tahu gitu kok. Ya, pejuang mau diskusi baik-baik atau mau diskusi kayak di pasar, pilihan terserah kalian. Saya bisa ikuti kok sesuai model. Diskusi baik-baik dong. Mantap. Saya nanya Uni boleh ya ke Uni. Silakan, Untuk Bang. mendalami satu iman, itu nggak usah pakai akal atau pakai akal. Ya pakai akal lah. Gimana mau nggak pakai akal? Nah, di situ aja udah terjebak. Kita belajar dia. pakai akal. Oke, saya jelaskan ya. Menurut iman Kristen ya. Bentar dulu pejuang. Kita buka, Oke. kita Terima kasih, Uni. Lanjut, Uni. kita hadirkan dulu standing point, bukan standing point ya, lebih ke proposisi ya. Kalimat yang sama antara engkau dan aku. Kalau bisa kita berbeda ya silakan kita beda. Nah, sekarang saya akan membawa sebuah argumen buat pejuang ya. Bagi kami umat Islam itu ya, kami adalah orang yang diperintahkan untuk memfungsikan akal, untuk menerima iman kami, agama kami, harus kami memfungsikan akal. Sekarang saya serahkan ke kamu. Kamu sepakat atau tidak? Kalau sepakat, alasannya baru. Saya nggak mau muter-muter kayak kita nggak dapat poin. Nah, kalau di kamu gimana? Kalau tadi si kawanmu yang murtadin itu bilang nggak pakai akal. Nah, kamu gimana pejuang? Bentar ya. Bentar aja. Halo. Ya, Robert mau diskusi baik-baik atau mau mau di pasar? Jawab ya. Pejuang. Robert nanti dulu ya. Oke. Robert nanti diam dulu ya. Brother Robert diam dulu. Brother pejuang kan. Janganlah kayak gitu, antri dulu. Jarang-jarang aku nih mau melayani kalian sampai berjam-jam gini. Biasanya 24 jam. Lanjut. Pejuang, silakan. Kayak gini ya, Uni ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya,
ketika kita bilang kita itu orang beriman, beriman itu artinya justru menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Ya, sabar dulu, untuk saya. Oh ya, karena ketika kita bicara sesuatu yang supranatural, nggak mampu akal pikiran kita itu memahami Tuhan yang besar itu. Menurut saya nggak akan mampu. Ya, itu ada dalilnya. Dalilnya 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Kita mengenal dengan samar-samar ya, dengan tidak sempurna. Tetapi kapan itu sempurna semua? Ketika kita bertemu muka dengan dia. Ya, itu konsepnya. Nah, akal itu di mana ditempatkan dalam kekristenan? Ini menurut pribadi saya ya. Itu dalilnya Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal orang Kristen itu dipakai untuk melihat zaman, melihat tantangan zaman ini seperti apa. Ya, jadi kita nggak terikat sama aturan-aturan yang ya, kita nggak terikat lah sama aturan dan tradisi-tradisi itu. Contoh misalnya berkaitan dengan makanan. Jangankan babi, ya, gula pun itu bisa menjadi haram buat orang Kristen. Kenapa? Contoh, saya kena penyakit gula nih, ya kan? Nggak boleh saya banyak makan gula. Akal saya pakai tuh, ya kan? Jadi saya batasi saya makan gula, haram itu gula buat saya. Jadi saya nggak terikat sama tradisi-tradisi ataupun kepada aturan-aturan begitu ya. Sudah, saya nanya ke Anda ya, pejuang Akal itu saya pakai untuk melihat tantangan zaman begitu. Pejuang, saya nanya satu aja ya. Belum selesai. Dikit lagi. Saya nanya tadi bagaimana Anda tahu penyakit gula? Belum selesai nih, dikit lagi. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu nggak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam akal kita yang sempit. Makanya beriman itu artinya menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Begitu. Bang ya mau tanya dulu sebelum aku kasih materi tanggapan. Oke. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda tidak boleh makan gula banyak? Bahwa Anda punya penyakit gula, dari mana itu Anda tahu penyakit gula? Kenapa? Tahu dari mana Anda tidak boleh makan manis-manis ya, gula? Dari mana Anda tahu Anda punya penyakit gula? Karena misalnya saya didiagnosis oleh dokter ya, didiagnosa. Saya nanya bukan diagnosanya, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya, dari dokter dong. Dokter pakai akal nggak? Pakai akal. Ya sudah, selesai. Lanjut nih. Bukan. Maksud saya respon saya terhadap diagnosa itu yang saya gunakan. Misalnya, saya udah tahu didiagnosa dokter, tapi saya tetap ngelakuin, ya kan? Itu saya nggak pakai akal namanya. Keluar dari konteks, saya mau lanjut ke konteks ya. Saya ambil poin Anda, bahwa pertama Anda tentang menuhankan Tuhan tidak berakal, itu ya. Teman-teman perhatikan ya, tidak berakal. Pahami teman-teman ya, justru betul, saya sepakat dengan dia. Dalam Kristen, memang ajaran Kristen ini dari Paulus, yang dia kutip tadi adalah pengajaran Paulus untuk menundukkan akal. Akal itu tidak boleh berfungsi ketika menjadi Kristen. Makanya ada dalil, aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Makanya saya katakan, umat Kristen yang taat dan patuh kepada pengajaran Paulus itu akan menjadi botol, karena memang nggak boleh berakal. Tentang agama itu memang harus bodoh. Ya, iman buta, nggak boleh pakai akal. Dia sudah jelaskan tadi ayatnya. Ya, kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Inilah aku katakan bahwa Paulus ada indikasi menyesatkan karena bertentangan dengan pengajaran Yesus. Kenapa saya katakan? Yesus itu banyak men-trigger akal untuk difungsikan. Contoh, dia tunjukkan ciri-ciri nabi palsu. Jadi kalau seandainya ada ciri-ciri nabi palsu, bagaimana cara orang tahu? Bentar dulu, saya turun ya. Loh, kok turun? Bentar dulu, belum selesai. Saya menunjukkan dulu pengajaran Paulus itu bertentangan dengan Yesus. Saya ada kegiatan. Ya udah, terakhir nih. Ini bukti kalau Yesus bertentangan dengan Paulus. Paulus suruh tak berakal, Yesus suruh berakal. Kasihlah, turun kan? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kalau dia mengatakan tadi, dalam beriman kami tidak memfungsikan akal, menundukkan akal, itu betul. Saya katakan dia betul 100%. Itu pengajaran Paulus. Saya pernah bahas itu. Paulus mengajarkan untuk menundukkan akal. Kenapa? Bahaya kalau seandainya orang yang diajarkan Paulus itu berakal. Nggak akan terima pengajaran Paulus. Di mana mau menerima? Tuhan datang untuk mati menyelamatkan manusia. Minum darah ini seperti minum darah Tuhan. Bagaimana mungkin orang berakal terima itu? Bagaimana mungkin ada orang berakal terima bahwa keselamatan kalian ditanggung oleh manusia yang tidak pernah berdosa? Kalian yang berdosa, ini Tuhan, ini yang... Gimana konsep keadilan? Rasional akan tidak orang yang pintar akan berpikir, loh kok bisa ya? Aku yang berdosa, kok Tuhan yang mati? Orang pintar. Maka Paulus menyuruh untuk tundukkan akalmu, tundukkan akalmu. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Itu dia. Itu dia pengajarannya Paulus. Tapi Yesus ngajarin gitu nggak? Ini saya bantah nih. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menundukkan akal jadi botol. Yesus justru berkata kepada muridnya, begitu bodohkah kalian? Nah, artinya Yesus mengajarkan bodoh nggak? Enggak. Yesus berkata, bodohkah kalian sampai tidak mengerti mana ragi Farisi, mana ragi itu? Artinya Yesus mengajarkan umatnya berpikir. Kalian dibakasi. Nih, ketika Yesus bicara dia pakai perumpamaan. Pakai apa supaya orang paham itu perumpamaan? Kalau nggak pakai otak. Itu. Ketika Yesus mengajarkan nanti akan ada penyesat nabi palsu. Bagaimana cara membedakannya? Pakai imani. Emang bisa?
pakai ini ya. Apa yang dimaksud dengan serigala berbulu domba? Berpikir kita. Serigala berbulu domba maknanya adalah apa? Ada orang yang nyamar-nyamar jadi murid Yesus, bawa-bawa nama Yesus padahal dia pertamanya adalah penjahat. Nah, ini pakai otak nih. Oh iya ya. Mana lagi? Matius pasal 7 nomor 21, tidak semua yang memanggil aku Tuhan. Diam dulu yang lainnya. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah. Pakai akal. Oh iya ya, berarti ya nggak semua yang manggil aku Tuhan, Tuhan. Berarti tidak semua yang manggil kurios masuk surga ya. Tapi yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Bapa. Pakai akal, nggak pakai imani. Gitu loh. Jadi betul umat Kristen disuruh menundukkan akal atau menghilangkan akal untuk jadi botol. Kenapa? Itu pengajaran Paulus. Tadi dikutip sama saudara kita di Korintus. Tapi Yesus mengajarkan pakai akal. Silakan umat Kristen yang lain, pengikut Paulus, pengikut Yesus memang beda. Siapa yang mau berbicara lagi? Robert, silakan Robert. Halo. Ya, Robert silakan. Robert. Kalau kita di Kristen, kita diajarkan akal budi. Jadi Nah, beda nih. Kamu beda. Kata si ada dua Kita kawanmu pakai- tadi. Iya. Bentar, sayang, adikku yang ganteng, Robert. Kita pakai akal budi. Ya, adikku yang ganteng, sabar dulu adikku. Iya, iya. Wah, inilah kenapa Uni selalu diskusi sama orang Kristen adikku. Karena dalam durasi 1 jam ini 3 orang Kristen jawabannya beda-beda adikku. Tadi Murtadin bilang nggak pakai akal. Tadi kawanmu yang lagi tadi itu tundukkan akal, justru hilangkan akal. Nah, kamu bilang pakai akal budi. Kan 3 orang beda tuh. Makanya ini diskusi terus nih. Nah, sekarang saya ke adikku yang ganteng sekecamatan inilah. Ah, coba. Saya sepakat itu. Terus lanjut. Berarti beriman harus berakal budi, dekku. Iya betul. Nah, coba tunjukkan Uni akal mana yang menerima Tritunggal, Dek. Coba. Logika macam apa yang bisa menerima? Karena kan di dalam Matius 22:37 kan Alkitab menyatakan bahwa manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, hati dan jiwanya. Udah Uni bawa tadi ayatnya. Itu dia. Uni bawa. Iya betul kan Uni udah bilang adekku. Ajaran temanmu yang 2 ngikutin Paulus, di mana harus menghilangkan akal dan menundukkan akal. Tapi kamu ngikutin Yesus, kamu berusaha mengikuti Yesus. Ya, saya sepakat itu. Kamu mantap loh, kamu udah ikuti Yesus loh. Kamu harus berakal. Pertanyaan saya, sekarang coba kamu jelaskan Ya. dengan akal konsep Trinitas. Dengan akal. Konsep Trinitas. Oh dengan akal ya? Iya. Kalau untuk konsekuensi untuk Trinitas ini, kalau kita sebagai manusia awam, kan setiap kepribadian yang Trinitas ini kan beda-beda nih. Setiap Trinitas ini kan ada 3, ada Allah Bapa, ada Anaknya, ada Roh. Ini kan berkesinambungan semuanya. Kalau kita anggap kalau kita pakai akal, kan kalau akal dari orang Umi kan pasti kan membilangkan bahwasanya kami kan 3 Tuhan nih. Ya kan? Kalau akal kami enggak. Kalian kan pakai tambah, kalau kami pakai kali. Kali 1 tetap 1. Mantap. Kalau kan Satu dikali 1 dikali 1. Angka 1 dikalikan dengan dirinya sendiri, kemudian menjadi 1. Kamu itu bukan Tritunggal, tapi oneness. Oneness itu artinya monarkism. Nah, ini nih nggak paham nih. Itu pakai akal lah. Kamu tahu tidak? Angka 1 dikalikan dengan dirinya sendiri, maka dia cuma 1. Itu kamu mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu dirinya sendiri. Ya sudah, kamu pengali, berarti kamu bukan Tritunggal, kamu oneness. Itu konsekuensinya loh. Itu akal saya loh, dan bantah itu. 1 dikali dengan dirinya sendiri, dikali dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, sama dengan 1. Itu namanya monarki modalism, bukan Tritunggal. Karena Tritunggal adalah una substansi tres persona non separat. Itu Tritunggal. Ya, Tritunggal itu artinya adalah Bapa is not Father, Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Sejak kapan itu pengalian? Itu penambahan. Gimana sih? Kalau kali dikali itu si Bapa adalah si Anak adalah si Roh Kudus karena dirinya sendiri. Jadinya 1. Kamu ikut Mikana lah, mazhab Mikana kamu, mazhabnya Pak Joshua Teu kamu, bidat kamu Tritunggal. enggak, gini Umi. Oh, Dia kan enggak? berasal dari Kamu Allah. pakai kali-kali. Kalau pakai Iya. kali-kali ya berarti dengan diri. Angka 1 dikali dengan dirinya sendiri atau dengan diri orang lain? Dengan diri angka lain? Iya dengan dirinya Allah lah. Ya sudah, berarti Bapak, Anak, ya itu dirinya sendiri juga. Berarti kamu oneness, Pentakosta, atau ajaran Sabelianus yang dikatakan bidat oleh orang Tritunggal. Kalau ketawa, coba kamu tanya dulu. Angka 1 itu dikali dengan dirinya sendiri. 1 dikali lagi dengan dirinya sendiri, 1 jadinya. Nah, maka Bapa itu ternyata adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya udah, kamu oneness. Kalau kita bicara Tritunggal itu konsepnya tidak bisa masuk kali, tapi tambah. Kenapa? Father entitas berbeda dengan Anak, Anak entitas berbeda dengan Holy Spirit. Beda, personnya beda. Beda personnya. Beda dia. Tapi tidak terpisah, konon katanya, tapi terpisah juga. Nah, itu baru namanya Tritunggal. Kalau dikali kamu oneness karena pengalian dengan dirinya sendiri, modelnya aja beda-beda. Itu pun tidak masuk akal, itu tidak masuk, tidak sesuai. Karena 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 1 itu tetap sehakikat, hakikat 1. Tapi kalau Tuhanmu itu Bapa dikali dirinya Anak, Anak ada manusianya, Bapa tidak, udah beda itu. Beda itu, bukan 1 lagi. Udah beda. Jadi tidak masuk akal penjelasanmu itu. Kalau kamu bilang kamu harus berakal. Iya Umi, kan dia kan berasal dari Allah, Anak sama Roh. Yang Roh sama Yesus kan dari Allah. Makanya kalau Tritunggal itu menjadi 1. Ini beda lagi nih.
Ini yang namanya lagi bete, lompat nggak jelas skema teologinya. Kenapa saya bilang? Pertama tadi kamu menunjukkan indikator kamu kontra praxeas. Kamu itu tidak sadar oneness tapi mengaku Tritunggal. Penjelasanmu oneness, kontra praxeas. Sekarang kamu subordinat nih. Kalau ada Bapak sumber segala sesuatu, ada yang berasal, berarti ada yang berasal di Tuhan yang berasal. Berarti kamu subordinat, ada hierarki. Kamu bukan Tritunggal lagi karena Tritunggal itu setara. Tiga-tiganya itu adalah setara sehakikat. Ini nih kalian nih, apapun penjelasan kalian tentang iman kalian punya konsekuensi logik. Konsekuensi logiknya apa? Bidat. Contoh tadi, subordinat itu bidat itu. Makanya berperang antara Athanasius dengan Arius di dalam konsili itu secara pemikiran. Nah, Ini. kalau ya gini Umi, contoh ini bawa ke anime nih, contoh ya, contoh. Ah. Kayak macam Naruto. Dia kan bisa belah-belah dia itu. Tetap menjadi satu juga kamu. tuh. Ini dia nih. Tuhan kamu oneness. Naruto. Enggak, analoginya Bang Yan. Analoginya Bang Yan. Enggak apa-apa, Analoginya saya suka. dulu. Enggak, saya suka nih. Saya suka kalau sudah bisa beranalogi, biar nggak jujur terlalu beranalogi. tegang, ya kan? Enggak, saya suka. Kenapa saya suka dengan Robert ini? Kalau dia berani menganalogikan, dia harus terima konsekuensi logiknya. Naruto ketika jadi kuasa api, itu tetap Naruto atau bukan? Sapi Umi, aduh. Adindaku yang ganteng ya, yang ganteng se-RT lah. Ya, saya Kalau suka Naruto dengan kan- kamu nih. Pertama Naruto orang kan yang dia- orang yang bisa bercanda itu biasanya orang yang sosialnya itu cerdas. Tapi orang yang marah-marah tadi itu sosialnya tidak cerdas. Saya bisa bercanda, saya bisa marah. Artinya saya lebih cerdas daripada kamu sosialnya. Gini, Bet. Nah, Iya, kalau iya, apalagi iya. kamu bisa ketawa. Ketawa kalau lucu itu kamu cerdas. Kalau Pak Det ini tidak cerdas dia. Ini ngamuk-ngamuk dia. Ketawa pada saat nggak lucu, marah ketika nggak perlu dimarahin itu nggak cerdas. Tapi kalau kamu pas lucu kamu ketawa, kamu tahu analogi Naruto itu lucu, kamu ketawa. Saya percaya kamu orang baik. Ya, ini analisis pribadi ya, Robert. Kita lihat Iya, iya. kamu Halo, punya Riba. atau enggak. Pak Detrut diam dulu lah, saya lagi ngomong sama adik berbeda keyakinan tapi satu kesatuan NKRI ini. Diam dulu Pak ya. Saya lagi nggak mau menghadapi